Mau diapakan nasib masyarakat air Sugian, Pak? Tolong kalau Pak Bupati nggak mau turun, kalau gubernur nggak menanggapi, ada presiden. Ini yang jelas hewan-hewan dilindungi, masa masyarakat nggak dilindungi oleh pemerintah? Coba tolong, ini saya sangat prihatin, Pak. Nangis batin, siang kerja, malam nggak tidur, waktunya sahur, kadang-kadang bingung. Belum hilang rasa letih berjalan kaki melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumatera Selatan. Dinuncau di sana, di Desa Bukit Batu dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebagian warga yang tidak ikut demo terpontang-panting menghalau kawanan gajah yang pekan lalu merusak puluhan hektar tanaman pangan yang siap panen. Kawanan gajah tadi malam merusak lagi tanaman pangan yang sudah disabit di Desa Simpang Heran, serta merusak pondok dan tanaman tahunan. Suruh sabar, gimana kesabaran? Tanaman hancur, pondok menyot, alat-alat di dalam ajur, itu dindingnya juga jebol. Mau dilakukan apa lagi kalau kayak gini? Nah, ini siang hari nggak tahu malam rusak ini posisi. Hancur. Pondok kemarin dirusak dikit itu. Batang-batang semuanya itu. Semuanya dihajar semuanya posisinya. Siang hari. Sekarang ini udah banyak itu. Pemiliknya Mbah Jamin pondok ini posisinya. Yang punya ini bukan hanya tanaman. Peralatan pertanian juga nih habis, galon untuk wadah banyu untuk nyemprot habis posisinya. Hancur semuanya posisinya. Melihat kawanan gajah yang begitu banyak, warga tak mampu berbuat apa-apa. Menghalau dari jarak jauh pun percuma. Gajah tak bergeming, sedangkan menghalau dari jarak dekat sangatlah berbahaya. Karena sudah ada korban meninggal dunia, yaitu warga Desa Banyu Biru dan Babinsa Air Sugian. Sedangkan korban selamat akibat amuk gajah yaitu Riyadi, warga Desa Sukamulya. Lantas warga harus bagaimana jika Bupati dan Gubernur tidak merespons secara cepat sebagai tanggap darurat konflik gajah dan manusia? Begitupun wakil rakyat di DPRD Sumsel hanya menjadi penonton saja, maka rakyatlah yang akan menderita. Sepanjang siang dan malam selalu resah. Rumah siapa lagi yang akan menjadi korban? Tanaman siapa lagi yang akan dirusak? Dan bagaimana nasib warga yang bekerja sendirian di tengah lahan? Ini aduh, gimana ini nanam segala tanaman, modalnya modal pinjaman, bisa dicek di lahan, tolong diperhatikan lah. Nggak salah, yang salah perusahaan, Pak. Habitatnya dihabiskan. Jadi tolonglah ditindaklanjuti, baik dari pusat maupun perusahaan. Tolong ditindaklanjuti lah. Semuanya petani di Bukit Batu ini jadi korban. Minta tolong. Nih boleh dilihat, Pak, ini pohon kelapa segini besarnya aja ditumbang, Pak, dimakan, Pak. Berarti binatang bener-bener kelapar ini, Pak. Kalau dia ada makanannya di dalam, habitatnya nggak rusak, ya nggak mungkin lah. Mau numbang pohon kelapa sebesar ini sudah buah. Nah, kelapa lokal jadi 5 tahun, kalau yang 3-4 tahun itu hibrida, Pak. Oke Pak ya. Maksimal kalau yang lokal 5 tahun baru mulai buah. Ini tadi pagi tadi ini Pak ya? Pagi ya, tadi ini. Pagi ini tadi ya. Ini masih ada di sini nih. Oh. 1 ekor. Oh, iya Pak. Lainnya nggak tahu kemana ini arahnya. Warga Air Sugian sepertinya sudah kewalahan.
mengatasi masalahnya sendiri. Untung warga masih memiliki forum komunikasi, yaitu Ikatan Keluarga Besar Air Sugian atau IKBAS, yang dengan sukarela dan penuh perjuangan mengawal warga Air Sugian mengenai masalah ini. IKBAS sudah beberapa kali melakukan negosiasi, baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Nampaknya belum ada titik terang dan solusi. Seperti dikatakan Ketua IKBAS Saiful Anwar, pemerintah maupun perusahaan harus punya solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang harus dilakukan adalah menghalau gajah ke habitatnya, karena itu sangat darurat dan sedang terjadi konflik gajah dan manusia. Sedangkan jangka panjang adalah membuat kanal dan tanggul pembatas lahan hutan tanaman industri milik perusahaan dan lahan kehidupan. IKBAS menilai pemerintah dan perusahaan harus tanggap masalah sosial ini, karena munculnya perusahaan tak lepas dari campur tangan pemerintah. Jika terjadi apa-apa akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, pemerintah dan perusahaan tidak boleh cuci tangan dengan alasan perusahaan tidak memelihara gajah. Memang tidak memelihara gajah, tetapi kawasan yang dibangun sebagai usaha hutan tanaman industri adalah kawasan gajah. Dampak ini akan terus berlanjut. Selain gajah juga akan muncul masalah lain lagi, termasuk limbah. Sumex Minggu.